Sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman ya'tuna ketika ada yang mensolawati Nabi, nanti menjawab salawat itu dan kepada Ustadz Ahmad Fakrin waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja bimanhajihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, teman-teman semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak. Karena seringkali kita hanya menghargai atau mensyukuri kalau itu nikmatnya nampak. Padahal kalau kita lihat, hidup itu tidak ada yang sempurna. Ketika seseorang diberikan kenikmatan di satu sisi, dia pasti dicabut nikmat di sisi yang lain. Merasa atau nggak merasa begitu, Pak? Makanya Nabi sebut siapa yang mencintai dunia, adorro akhirahu, itu akan memandoroti, membahayakan akhiratnya. Dan siapa yang mencintai akhirat, itu akan berisiko dunianya. Baik itu dalam bentuk mengurangan secara fisik atau rasa. Yang penting kenikmatan. Maka kecintaan dengan akhirat menjadikan orang menjadi nggak terlalu cinta dengan dunia. Namun sebaliknya, kecintaan dia dengan dunia akan mengurangi kecintaan dia dengan akhirat. Pasti begitu. Sama juga menikmati hal yang haram membuat orang itu menjadi nggak nikmat menikmati barang yang halal.
Sebaliknya, syukur menikmati barang halal menjadi tidak suka dengan barang yang haram. Itu masalah rasa, ya, nikmat. Kalau sekarang kita diberi kenikmatan berupa bisa hadir dalam majelis ilmu, ringan berangkat ke sini itu. Bahkan mungkin muncul kerinduan, pengen berangkat. Saya nggak mengancam, mungkin berapa lama lagi kita nggak begini lagi. Rasanya males, nggak ada semangat. Ya, pasti ada masa-masa itu. Masa-masa di mana kita akan naudzubillah dicabut kenikmatan berbuat baik dengan diganti kenikmatan yang nampaknya kita cari-cari selama ini, duniawi. Makanya dalam kitab Madarijus Salikin itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan bahwa jika engkau diberikan oleh Allah kenikmatan tanpa engkau minta, maka hati-hatilah, karena jangan-jangan itu cara Allah untuk agar engkau akan diambil nikmat yang lain. Jadi ketika kita diberi nikmat yang satu, Allah cabut nikmat yang lain. Termasuk nikmat adalah kita bisa beribadah dengan baik. Nah, khawatirnya ketika dikasih nikmat yang nampaknya duniawi, kita nggak bisa lagi ibadah dengan baik. Maka terkadang orang-orang itu ketika telah mencapai level sebuah kenikmatan duniawi yang bagi dia sudah nyaman, itu seringkali orang itu akan rindu dengan masa lalu. Dulu saya pernah qiyamul lail dengan khusyuk, dulu saya pernah baca Quran dengan khusyuk, tapi sekarang nggak bisa lagi. Itu menjadi kerinduan orang-orang yang pernah nyaman dalam kondisi akhirat, agama, kemudian dikasih kenikmatan dunia. Masing-masing orang memandang dengan keanehan sesuai dengan kecintaan. Karena orang mencintai pasti memuliakan. Ketika memuliakan seringkali akan tidak mencintai yang lain, menyepelekan yang lain. Itu konsekuensi. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi di awal saya menggunakan pembukaan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, bahwa segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang benar, petunjuk yang benar, huda, liyudhirahu ala dini kulih, untuk agar memenangkan di atas segala agama yang lain, walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik itu marah, gak suka. Di mana kelebihan kita Islam kok Allah sebut dengan akan menang? Coba dulu ketika kita masih kecil itu, saya masih kecil itu melihat mukjizat Nabi Musa gitu kan ya, membelah lautan, tangan bercahaya gitu, keren kan ya. Mukjizat Nabi Isa, orang mati hidup lagi, kusta bisa hidup, bisa sembuh, buta bisa melihat, keren ya. Nabi Muhammad, Quran, nah gitu kan ya. Kok sepele Quran tok begitu? Ternyata setelah kita pahami, luar biasa, Quran itu menjadi mukjizat yang paling hebat. Karena di dalam Al-Quran itu segala ilmu ada. Kalau sekarang tema kita tentang bagaimana psikologis anak, ternyata banyak ilmu psikologi barat yang mencapai titik buntu di sebuah kondisi. Ketika mereka belajar tentang kejiwaan, psikologis kejiwaan, itu mereka para ahli psikologi barat itu menemukan titik buntu, bingung tuh. Yang pada akhirnya mereka kembali kepada psikologi Islam. Jadi istri saya kuliah psikologi Islam. Teman kuliahnya S1 padahal itu profesor psikologi. Doktor itu. Jadi psikologi umum, udah S3, kembali ke S1 lagi untuk belajar psikologi Islam. Ternyata banyak ilmu psikologi barat yang nggak bisa menjawab masalah-masalah hari ini. Dan ternyata muncul di Islam. Di mana? Di Quran munculnya. Ini loh solusi, ini solusi begitu.
Ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pencipta kita adalah Allah dan Dia paling tahu tentang siapa kita. Dan semua telah ada dalam Al-Quran. Maka liyudhirahu ala dini kulli. Ketika kita pegang teguh agama Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita pasti menang dalam segala bidang. Kesehatan, ekonomi, politik, psikologis, bahkan medan pertempuran pun terbukti Islam telah menangkan. Ekonomi apalagi, sistem ekonomi yang adil seperti itu. Ini luar biasa. Jadi ketika kita cuma melihat Islam dari sisi kemajuan zaman, itu hanya agama kita, agama yang paling relevan untuk digunakan untuk sebagai pondasi menghadapi segala macam tantangan hidup ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita bab yang ke-5 ini ya, berarti ya, untuk tanggung jawab pendidikan psikologis. Masih ingat dulu pertama apa? Akidah iman 2, akhlak 3, kesehatan fisik ya 4, intelektual, kecerdasan pikiran ya, intelektual ke-5 ya, ini hari ini ya, psikologis, kejiwaan ya, psikis itu kejiwaan, psiki itu kejiwaan, rasa gitu ya. Dan luar biasa yang namanya rasa itu pengaruh paling besar dalam kehidupan ini, itu rasa. Kita pernah gak merasakan tiba-tiba sedih sendiri? Kok ada orang kok gampang sekali bergaulnya, kok saya tidak? Ada orang kok begitu supel, saya tidak? Kok ada orang kok begitu apalagi berani, kok saya tidak? Kok saya kenapa sih suka marah begitu? Gampang banget marah. Kenapa sih sebenarnya? Gampang cepat kecewa, gampang putus asa, itu semua kejiwaan. Kalau dalam ilmu agama kita di Quran, kita seringkali melihatnya dari sisi agama, kan begitu. Marah dosa kan begitu ya. La taghdab falakal jannah, begitu kan paling ya. Jangan marah bagimu surga. Jangan marah itu dari setan, kan begitu. Ya itu benar. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kenapa kok Islam itu melarang marah? Ya, jangan marah, jangan marah. Resiko tinggi marah itu. Tapi kemudian ketika diteliti lagi ayatnya dan hadisnya, akhirnya para ulama melihat, oh muncullah para cendekiawan muslim memahami marah itu bukan cuma asal larangan marah, tapi kenapa kok bisa marah. Jadi kata-kata jangan marah berarti apa? Jangan marah berarti apa? Jangan sampai kita menjadi pemarah. Berarti gimana? Sedangkan marah itu bisa sebuah watak. Yang watak itu terbangun dari kecil. Artinya kalau kita seringkali kan cuma gini, Pak, pengajian, la taghdab, jangan marah. Berarti jangan marah kan begitu dok ya, selesai. Marah dosa kan begitu. Tapi kalau kita teliti dalam kalimat jangan marah, berarti jangan mencetak generasi pemarah. Dan ternyata marah pun sebuah kondisi psikis. Ada orang yang gak bisa sedih, kecewa pun dia marah. Seperti anak kecil, semua rasa dia akan ekspresikan dengan cara menangis. Lapar ya nangis, sedih ya nangis, takut ya nangis, marah pun ya menangis. Karena si anak ini nggak tahu ini rasa apa. Nah, orang tua yang nggak ngasih tahu itu rasa apa dan bagaimana harusnya bersikap, itu jadinya membuat dia jadi ya akan terus begitu ketika dewasa. Ketika dewasa nggak nangis lagi, marah akhirnya. Maka dalam bab psikologi ini kita akan bahas tentang beberapa sifat inti yang harus orang tua coba jauhkan dari anak dari kecil. Jangan sampai anak pertama minder, ya, inferiority, itu ya, minder, inferior. Kita bahas ada marah, ada minder, ada marah, ada takut, ya, anxiety, takut berlebihan gitu, kekhawatiran berlebihan. Nanti ada lagi rendah diri juga masuk situ. Terus dengki, 5 itu kita bahas. Ini 5 permasalahan kalau di waktu kecil ini nggak diselesaikan, muncul ketika dewasa nanti. Kalau sekarang anak kecilnya dengkinya hanya masalah mainan, ya kan?
iri sama temannya punya mainan. Dengki, kalau hanya pingin sih biasa. Kalau sampai dengki itu berarti pingin rebut, pingin menghancurkan orang itu. Lah bayangin itu sifat tubuh dewasa. Kalau dulu hanya pingin menghancurkan mainan anak teman-temannya yang mobil-mobilan, ketika dewasa apa coba dihancurkan? Oh bahaya lagi. Iri sama istri temannya, apalagi iri sama bisnis temannya. Oh bahaya betul. Kekuasaan temannya, jadi udah naik ke macam-macam. Atau lagi contoh tadi anxiety, khawatir yang berlebihan, ketakutan terus, merasa terancam terus. Kok bisa begitu? Kenapa? Coba di antara kita ada yang begitu merasakan nggak? Di antara 5 ini kita yang mana nih? Dalam diri kita ada rasa inferiority atau minder, rasa minder dalam hati kita. Kedua ada rasa takut berlebihan, atau ada rasa pinginnya marah terus, atau ada rasa tadi dengki, atau rendah diri. 5 ini coba kita lihat yang mana nih? Ya, terus kita cek kenapa kok bisa begitu. Nanti kita cek belakang. Terus gimana cara menyelesaikannya sesuai dengan agama Islam. Ya. Kalau selama ini kita belajar bahwa dengki itu haram, begitu kan ya? Ya begitu ya. Iyyakum wal hasada wa innal hasada. Jangan kalian dengki, karena dengki itu takulul hasanat, memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah begitu. Jadi Islam hanya memberikan garis besar tok. Jangan dengki itu bahaya. Kata jangan berarti kita harus punya berpikir panjang. Oh berarti bagaimana biar saya nggak dengki. Bukan saya muncul dengki nih, bagaimana biar nggak dengki hari ini? Oh berat sekali Pak. Tapi bagaimana melatih diri ini dari kecil untuk nggak dengki. Nah sebagai orang tua bagaimana anak saya nggak pendengki ke depannya? Karena semua sifat kita, habit, semua sifat, semua kebiasaan, ketika kita telah dewasa, itu hanya kumpulan-kumpulan kekecewaan masa lalu, kumpulan-kumpulan kesalahan asuh masa lalu, yang meluap dalam diri kita di waktu dewasa nantinya. Ya, makanya kita kadang-kadang aneh sendiri dengan diri sendiri kadang ya. Kenapa sih kok saya begini gitu? Kenapa begitu? Ya, coba kita pasti nggak mau anak kita minder ya, pasti nggak mau. Anak kalau udah minder, inferior, itu dia susah Mbak. Sepinter-pinter anak, kalau minder nggak bisa maju. Lihat di sekolah-sekolah deh, di sekolah-sekolahan lihat. Kalau ada anak, di sekolah-sekolahan, ada anak yang pinter, tapi minder, dikenal nggak? Tidak. Dia di bawah layarnya pinter, di atas meja dia pinter, maju ke depan dia bingung. Nggak bisa tuh jalan tuh, sehingga dia nggak dipilih untuk lomba apa, nggak bisa maju. Karena guru sering pilih yang pede-pede. Sehingga minder ini membuat si anak akan terhambat dalam masalah segala-galanya. Ini minder. Coba kita lihat dulu. Kita yakin bahwa setiap kita itu dilahirkan dalam keadaan ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, sesempurna-sempurna penciptaan. Nah begitu ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita yakini bahwa kita itu tercipta dalam keadaan sempurna, sudah bagus. Kalau dalam Al-Quran di ayat yang lain disebut dengan istilah fasawwaka fa'adalak. Kami telah membuat engkau seimbang. Sawa itu seimbang, Mbak. Ya, sawa itu seimbang. Fasawwaka fa'adalak. Ya. Jadi setiap kita itu lahir dalam keadaan normal sebenarnya, baik secara fisik maupun secara akal ataupun secara kejiwaan normal. Coba ada nggak anak kecil 2 tahun yang minder?
Ada nggak? 2 tahun minder Pak? Itu bener gak tuh? Itu nggak minder tuh, pede banget tuh. Main kabel itu santai aja, main tali itu nggak, dia nggak mikir itu, nggak saya takut tadi katain orang, itu nggak, santai saja. Yang begitu aslinya kita itu. Ya, coba anak bayi itu contoh, ketika dia nyusu, dia malu nggak? Santai aja tuh. Nah kecil lu lewat sini gitu ya, kok pede banget ya? Begitu anak sebenarnya. Kenapa mau minder akhirnya? Banyak sebab. Dan minder itu luar biasa susahnya membongkar itu. Sulit sekali untuk merubahnya, itu butuh waktu cukup lama. Tapi butuh kesungguhan. Ya. Ini bagi yang pengalaman minder seperti saya ini sangat-sangat merasakan bagaimana merubah ciri psikis kita dari minder kepada berani itu nggak karuan rasanya. Nggak karuan. Untung aja dulu saya punya cara, sehingga punya ilmu tauhid lah ya. Jadi saya pakai itu aja. Kalau enggak karuan rasanya. Gini. Penyebab dari anak tumbuh itu minder kenapa? Satu, pola asuh yang kurang tepat. Orang tua lagi. Pertama, otoriter orang tuanya. Keras. Tekanan, jarang dipuji, merasa kurang puas orang tuanya. Pulang ke rumah, ya Bu, saya nilai 7, walah 7 tok. Itu masih kecil. Begitu terus, militer lah ya. Nggak ada apresiasi ke anak itu. Jadi orang tua itu mengharap terlalu tinggi ekspektasinya, sehingga si anak akan terus berjuang sampai sana dan merasa kurang terus. Berarti saya memang nggak mampu untuk baik, saya memang nggak bisa untuk hebat. Ada begitu. Atau kedua adalah sebabnya overprotective, terlalu terlalu dijaga betul, berlebihan dalam menjaga, sehingga si anak ini tumbuh dalam ketergantungan kepada orang tua, tidak mampu berdiri sendiri, semua harus orang tua, dikit-dikit orang tua. Akhirnya apa? Ketika dia tumbuh dewasa tanpa orang tua, dia bingung, kehilangan tiang dia bersandar, merasa nggak mampu dia melangkah. Ya, yang ketiga adalah kurang perhatian, kasih sayang. Ini. Akhirnya ketika kurang perhatian, merasa nggak diperhatikan. Hidupnya akhirnya disinilah bisa jadi minder akibatnya. Walaupun dalam hal kurang perhatian ini bisa muncul dua, bisa minder, bisa kepedean akhirnya, yaitu cari perhatian, nakal. Muncul dua nanti. Anak nakal pun karena kurang perhatian biasanya. Ini pertama, orang tua yang paling salah. Ya Pak, dari sini orang tua kita dulu kayaknya masa-masa kita, seumur kita ini yang generasi apa sih namanya kalau 90 tahunnya, 90-an, tahun 90-an, lahir 90-an, 80, 90, apa namanya, generasi apa? Gen Z ya Pak, Gen apa? Milenial. Oh ya milenial. Oh ya, milenial ya. Itu generasi milenial, generasi orang tuanya keras loh ya kayaknya. Sama gak sih? Keras ya. Pukulan tuh biasa kan? Jadi sudah begitu. Jadi maka banyak akhirnya generasi itu yang peminder. Kok enggak, itu alhamdulillah luar biasa. Ya. Otoriter ya, keras. Kemudian ditambah, atau mungkin orang tuanya bagus, enggak otoriter, enggak overprotective, ya sayang cukup, tapi lingkungan masyarakat sosial yang buruk akhirnya. Apa diantaranya? Perbandingan terus-menerus dengan saudara atau teman. Contoh nih yang paling kita coba perhatikan ya. Pernah nggak kita merasa ketemu, ini masalah sering muncul ketika reuni itu, betul? Berangkat nggak diundang reuni SMA gitu? Berangkat nggak? Sok berangkat gitu. Berarti mau pede, orang pede itu.
Tapi bagi orang yang punya minder itu berat berangkat itu, betul ya? Apalagi teman-temannya sudah bisa ini, bisa itu, dapat ini, itu. Temannya udah nikah, udah punya anak, ini belum menikah, coba gimana coba rasanya? Itu rasanya gimana? Kasihan dia gitu kan rasanya kan? Nanti dikatakan macam-macam jomblo masalah, itu berat sekali itu. Inilah, disinilah karena mungkin bagi orang tertentu kayak Mas Sus ini pede aja, lah porah, gitu maksudnya. Ini karena Mas Sus mentalnya kuat, punya kepedean yang kuat. Ya entah, saya nggak tahu gimana dulu cara didiknya Mas Sus ini, didikannya. Kok bisa sepede ini gitu loh. Ya, tapi bagi orang-orang yang minder kan itu pertimbangan berat sekali. Jangan masalah punya istri, naik apa aja masalah tuh. Nah ini ketika kecil sering dibanding-bandingkan, sehingga ketika dewasa begitu akhirnya kita gampang rendah, insecure ya, merasa aduh saya tuh gak kayak dia ya. Jadi kita punya ukuran orang lain, yang padahal seharusnya setiap kita itu punya ukuran sendiri. Kalau si orang itu punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, mungkin maklum karena dia startnya dari angka 10, sekarang 12, sedangkan saya dari 02, minus 2 malah gitulah kira-kira. Berarti kalau saya di angka 4 sudah alhamdulillah, begitu. Nah, kadang-kadang kita nggak begitu pikirannya kan? Mana dia udah nyaman seperti itu. Lah dia kan dari mana mulainya? Nah di sini karena kebiasaan dibanding-bandingkan, maka hati-hati. Sering membandingkan itu berbahaya. Contoh ngomong gini nih, adiknya dibilang apa? Kamu tuh loh, kayak kakak tuh, kakak bagus tuh, pinter kakak itu, udah cakep, pinter, putih, baik, kayak kamu udah kilireng, menunggis bodoh mana? Wah itu berat. Yakin, itu nanti langsung muncul dua sebab kerusakan. Satu, dia akan minder, dua akan dengki. Langsung bahaya sekali itu. Oh dia hati-hati. Kita harus pahami dalam didik anak, setiap anak kita itu punya potensi yang tidak sama. Tidak semua anak harus pintar dalam sisi intelektual. Maka orang tua hendaknya bisa melihat sisi itu masing-masing. Ada yang pintar tapi kurang baik, yang baik sekali sama orang tua perhatian betul, kurang mijetin gitu kan ya, nyiapin apa, tapi kurang pintar. Masing-masing punya kelebihan. Maka hati-hati, lingkungan yang sering membanding-bandingkan terus itu akan menjadi berat. Bahkan membandingkan kepada orang tua aja jangan. Mungkin niatnya bagus untuk motivasi, tapi kalau itu berlebihan jangan. Pernah saya katakan dulu sini dulu ya, anak saya dibilangin sama gurunya, kamu harus pinter dong Dik, sama seperti bapakmu itu loh. Kan digituin Mbak. Itu secara mungkin bagus ya, tapi secara lain akan membuat anak berat akhirnya. Berat. Saya bilang, dulu saya ketika di SD saya nggak pinter, ngono dari saya dulu Pak. Tak gituin mana anak saya itu. Butuh belajar, butuh waktu. Jadi membandingkan jangan, baik itu di keluarga atau di masyarakat sekitar. Itu berat ya. Ya bayangin aja dengan misalkan nih ketemu temen, ketemu orang gitu ya. Oh kamu masih gitu-gitu aja deh dulu. Gimana coba bahasanya? Ayo, masih gimana coba bahasanya? Sedih betul itu. Ya, tapi yo tadi yang saya pernah baca di belakang truk atau itu apa tuh kata itu? Sehingga saya kata-kata itu jadikan cacian itu menjadi motivasimu untuk maju. Wes pokoknya itu kalau jiwanya kuat. Tapi kalau jiwanya lemah tambah ambruk gitu. Tambah ambruk. Ya. Itu pertama. Membanding-bandingkan, hati-hati. Pendidik, orang tua, guru, bahkan kita yang hidup di masyarakat jangan suka banding-bandingkan. Terlebih kalau itu sampai pasangan, oh jangan sekali-kali. Jangan bilang ke istri yang kok dia lebih cantik ya, alamat dengan alamat.
Wis selamat Pak. Dikunci Pak, nggak boleh dengan Pak. Lebih cantik, lebih solihah, lebih kalak, Mbak kayak kamu, wah sudah rampung. Juga sama ibu, jangan sampai kurang begitu. Makanya Nabi melarang betul kan? Nabi melarang betul. Masih ingat tuh di pembahasan pengantin baru? Di antara hal yang merusak rumah tangga apa? Membandingkan pasangan. Itu jangan. Nabi larang betul. Jangan, ini kata Rasul, wahai para wanita, jangan kalian ceritakan kelebihan perempuan lain depan suamimu. Jangan pernah. Jangan pernah, itu bahaya itu. Atau sebaliknya, laki-laki begitu juga. Ya. Ini banding-bandingan jangan. Kemudian kedua, sisi sosial ya di masyarakat itu bullying, ejekan. Itu kalau nggak ditangani segera, si anak itu akan jadi anak yang minder lama-lama. Dibully terus. Ya, baik itu secara fisik, bully fisik, mungkin dia punya cacat, atau ekonomi, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tambah dengan kurangnya dukungan dari teman sebaya dan guru. Maka bagi orang tua yang anaknya di rumah sekolah, mungkin SMP, SMA, atau SD, pulang itu harus siap untuk menyiapkan dukungan. Karena setiap pulang, anak mesti ngomong gitu kan, sering nggak? Ya, Pak, Bu, kok di sekolahan begini? Saya dikatain jelek, gitu kan? Saya dikatain orang miskin, macam-macam. Pernah begitu nggak? Anaknya ngomong gitu. Kalau ngomong alhamdulillah, kalau nggak ngomong bahaya malah Pak. Harus ngomong harusnya. Nah disitulah orang tua itu ada untuk mendukungnya. Beri arahan. Ya. Dulu ada seorang ulama, itu beliau itu seorang yang ketika kecil memang cacat. Allah beri ujian dengan meleng, lehernya dari kecil memang miring gitu kepalanya. Itu dihina teman-temannya. Sepulang ke rumah, bilang ke ibunya, ibu, saya dicela, dihina teman-teman terus. Apa kata ibunya? Ini nasihat. Kemuliaan itu bukan karena fisik, tapi karena ketakwaan. Kau ingin mulia, ingin hafal Quran, pahami Quran, jadi ulama. Oh baik, dia belajar terus. Ketika dewasa jadi qadhi, hakim. Udah tuh takut semua orang perannya. Ya. Jadi pentingnya orang tua dalam mendukung si anak atau guru kepada siswanya untuk menguatkan mentalnya. Nah, kemudian sebab ketiga, minder itu kegagalan dan trauma. Karena terlalu banyaknya gagal, sering gagal terus. Ya kalau kita pernah mendengar siapa namanya Thomas Alva Edison namanya ya, yang penemu lampu tuh, bener ya? Ya, itu katanya berapa kali nyobanya? 1000 kali. Nah, gitu ya. Saya nggak tahu itu benar atau salah tuh sebenarnya. Itu yang hitung siapa yang hitung? Saya nggak tahu tuh. Benar nggak sampai 1000? Kuat sekali ya. Coba jenengan, ini kalau saya lihat di antara banyak profesi yang paling anti gagal trauma itu togel kayaknya. Udah beli terus optimis saja pokoknya dah. Bawa menawa ribuan kali itu dia bawa menawa terus. Hebat betul motivasinya itu. Ya. Tapi betul loh, sesuatu yang susah dicapai itu buat kita jadi minder. Istilah nggak bisa begitu. Ya, jadi malas untuk melangkah. Nggak mampu Contoh gini, dulu ketika saya di SD, di SMP itu pelajaran yang paling saya minder dan nggak mungkin saya bisa itu matematika. Sama nggak? Sama. Kenapa? Ternyata karena di awal saya nggak tahu, nggak paham bagaimana matematika. Tapi ketika saya tahu sedikit aja, kan semangat jadinya. Itulah kenapa agama kita ngasih solusi, yassiru wala tu'assiru basyir wa tunafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan takut-takuti. Gitu ya. Jadi kenapa di Sabtu kemarin saya bahas neraka? Karena rampung bab surga kan.
Jadinya kan biar apa namanya, dulu pernah sama berangkat dulu pernah, suka juga pernah. Jadi ada keseimbangan di situ, keseimbangan. Coba gini, Islam mengajari untuk coba mudahkan. Kenapa? Ketika di awal dimudahkan, oh saya bisa ternyata ya, saya bisa ini ternyata. Sehingga dia pengen terus nyobain. Tapi ketika awal udah nggak bisa, gimana lanjutnya? Sekali maju gagal, gimana kedua? Takut nggak mulai lagi? Oh, minder. Ya. Nah, di sini seringkali ketika sudah gagal sekali, ditambah dengan celaan orang tua yang nggak nerima kegagalan itu. Oh, gitu aja nggak bisa kamu itu. Tambah lagi tahun itu. Temennya menghina semua. Rame, oh nggak pinter ya, bodoh macam-macam. Oh tambah pinter dia. Nah di sini kondisi sekitar, sehingga muncul pengalaman traumatis, trauma betul, nggak lagi ke situ. Ketika memang dari kecil memang dibuat minder oleh orang tuanya, ditambah dengan sekali mencoba dia gagal, dia untuk mencoba lagi susah sekali. Ya berat sekali. Pernah begitu kan? Jadi bayangin dah, bingung tuh bayanginnya. Ini bagi yang pernah merasakannya ya, betul-betul berat. Ya bagaimana merubah rasa psikis untuk PD itu nggak mudah. Terus juga tambah dengan faktor internal yang keempat, sebabnya faktor internal anak. Apa? Memang dari kecil dia punya kepribadian introvert yang berlebihan, cenderung menarik diri, bukan antisosial, tapi dia disebut dengan isolasi sosial. Gak sama dengan antisosial. Antisosial itu orang yang bersosial tapi ngerusak, fitnahan, pasti nggak nyaman, nggak bagus sama teman-temannya. Kalau orang yang sukanya di rumah, nggak suka berbaur, itu namanya isolasi sosial. Lah orang seperti ini itu sulit mengekspresikan diri. Tadi loh Mak, senyum nggak bisa. Pernah gitu nggak jenengan? Pernah nggak? Pernah ya? Aduh, gimana salah senyum? Nggak bisa, senyum aja nggak bisa Mak. Saya coba cek di YouTube itu cara senyum, cari itu. Ternyata nonton banyak sekali. Dan komentarnya kok sama ternyata ya. Kita aja bingung senyum gimana caranya. Kita merasa jelek gitu loh. Betul. Ketika ngaca, kok senyum saya jelek ya? Begitu ya. Sehingga dia nggak mau senyum. Ada begitu ada. Oh, saya pun jarang senyum dulu, merengut serius. Susah senyumnya itu betul. Belum lama aja diajari istri untuk senyum. Diajari senyum di istri saya dulu nggak bisa senyum. Gimana? Karena ada biasa tekan terus, ditekan terus sehingga nggak bisa untuk fresh tuh nggak bisa. Tapi ditekan terus hidupnya itu. Sehingga kan udah mikir, saya tuh kalau mau tidurnya mikir sampai jangan mikir dulu Pak. Ini muter terus ini nggak bisa berhenti. Masih panang hidupnya itu. Makanya saya seneng kalau ada orang yang kayak Mas ini canda. Nah, ini mau tuh agak biar sedikit lah ya. Oke. Kepribadian introvert ini ditambah dengan punya bawaan introvert. Orang tuanya nggak paham juga, disalah-salahin tadi. Ketemu sama teman-teman begitu juga. Guru nggak paham juga usah. Jadilah sebab akhirnya minder. Mudah merasa salah ya, mudah merasa rendah. Terus tambah dengan citra tubuh yang negatif. Misalkan dia merasa nggak pas. Bagi kita begitu nggak? Ada nggak sih yang begitu? Kok alis saya begini ya, ngono nggak? Mana gitu? Hidung saya kok begini ya? Mana gitu? Gigi saya kok begini? Padahal kalau orang lain nggak akan begitu juga melihatnya, betul ya? Orang nggak akan sedatar itu untuk menilai kita. Tapi kita terlalu merasa rendah. Semua jadi salah. Itu paling malu melihat foto sendiri gitu. Ya, nggak mau selfie. Ya. Nah, saya itu paling berat kalau sudah minta fotonya untuk flyer, aduh pusing saya lah. Pusing lah. Ya terserah, saya sendiri foto terserah, saya nemu di Google aja. Saya nggak mau foto sendiri, pusing saya deh.
model apa ya sehingga bisa senyum ya, nggak gagal jadi model Pak. Ditambah lagi kurangnya keterampilan sosial. Sudah dia introvert, sudah dia citra tubuhnya kurang bagus menurut dia sendiri loh ya. Dia merasa kurang bagus rambutnya, merasa kurang bagus bibirnya, kurang macam-macam dia merasa kurang semua. Ditambah dengan kurang keterampilan. Nah, dari sinilah merasa serba nggak bisa gitu loh. Ya, serba nggak bisa. Tambah dia minder lagi. Akhirnya merasa nggak diterima oleh teman sebaya. Itu faktor internal ya, bawaan dari diri. Terus tambah lagi yang kelima sebab pengaruh sosial, media sosial. Standar sosial yang tidak realistis. Kalau kita melihat di medsos, waduh. Bener ya? Yang mana seringkali medsos itu hanya manipulasi. Ya. Kan sering kejebak kan? Kan ada apa namanya filter ya, pernah ganteng apa Korea Pak. Ternyata Korengan juga Pak. Nah, ini enggak standar adanya dan kita lihat sering kali, makanya saya sering hati-hati, coba jangan sering posting yang wah gitu loh, karena kita nggak tahu siapa yang melihat. Jadi padahal sih seringkali yang posting itu juga nggak merasakan seindah itu kenyataannya, itu ya, itu hanya harapan Pak. Ya, jadi posting keromantisan dengan istri, dengan suami, itu mungkin habis posting itulah gelut juga, itu banyak begitu. Posting dengan kendaraan barunya, ditarik listing. Jadi seringkali orang kalau sudah pamer di medsos itu hanyalah pamernya, harapan, nggak sebuah kenyataan. Lah tapi yang bagi yang orang-orang minder kan, enak dia ya. Ya, sian lah. Akhirnya perbandingan sosial berlebihan, posnya nggak sempurna. Ditambah lagi kalau melihat istri orang, suami orang, macam-macam, sudah lah akhirnya kok ya saya nggak sehebat dia, sebenarnya saya nggak sehebat dia. Ini apa? Muncul nggak syukur sama suami sendiri. Akhirnya ketika nggak syukur gimana? Nggak syukur udah nggak enak sama suami, sikapnya nggak nyaman. Ya. Begitulah medsos luar biasa dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Makanya saya malas masuk saya FB pun entah ada atau enggak saya dulu buat tahun kapan tuh saya buat dulu. IG pun dulu dipaksa suruh buat karena dulu pandemi itu suruh buat IG untuk rekaman, entah isinya apa saya nggak tahu juga, lama nggak buka, pusing lah. TikTok apalagi disuruh buat TikTok karena di Majelis Tabligh wilayah Jawa Tengah suruh sering dakwah lewat media di TikTok. Buka TikTok di sini kok pada cewek-cewek ngono Pak, lah hapus lah, nggak jadi TikTokan lagi. Kenapa? Pusing. Ini memang bukan tipe saya untuk di medsos, ternyata bukan keahliannya. Menurut saya paling pusing kalau tolong masuk rekaman dan kirim ke kami untuk kami posting ke YouTube. Waduh, pusing gimana caranya rekaman itu. Nggak bisa acting. Ya, bisa gini aja Pak. Ini kalau mau jangan datang pengajian, rekam sendirilah. Saya mau pusing kan. Ini karena minder sih. Ya. Ini tadi ada 5 sebab anak itu minder. Nah, terus gimana caranya menanganinya? 1, ini cara untuk anak yang sudah terlanjur minder. 1, memberi kasih sayang dan dukungan positif. Ketika dia gagal, dia murung. Kenapa kok sedih? Aduh gagal nggak bisa ya. Oh nggak apa-apa, hidup itu kan berproses. Nggak ada orang yang langsung hebat. Gagal itu nggak salah, ya, mencoba itu hebat. Ini yang saya bangun kepada para santri. Salah itu nggak apa-apa, yang penting mencoba. Kalau saya ngajar, saya gitu rebutan. Kenapa? Karena biasakan tadi saya untuk ayo tampil. Kamu bisa. Maju ke depan, dia salah ngomong nggak apa-apa. Karena saya ingin pede itu penting. Kenapa? Karena saya nggak punya itu dulu.
dukungan positif dari orang tua atau dari para pendidik, kasih sayang ya. Ini udah kita bahas dulu tentang masalah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kemudian yang kedua, membiasakan anak menghadapi tantangan tadi. Jangan orang tua terus turun tangan. Coba ada masalah, hadapi. Makanya anak biar bermain-bermain. Sama teman tengkar itulah manusia. Tengkar sama teman apa, biar itu konflik. Biar dia melatih untuk menghadapi masalah-masalah. Bahkan kalau bisa itu ketika ada masalah sama guru, gak usah turun tangan orang tuanya, diam aja. Biar dia merasakan bagaimana menghadapi guru, begitu. Jadi kalau anak saya dimarahi guru, pulang ya sudah, itu resiko kamu salah. Masalahnya orang tua turun tangan ke sekolahan, marah-marah sama guru. Apa akibatnya? Si anak merasa dibela dalam kesalahannya. Oh, ketika dewasa muncullah pemimpin nanti. Orang tua nggak ada, meninggal, ngapain coba? Nggak ada lagi pelindungnya merasa. Jadi jangan terlalu melindungi anak. Ya lah, orang yang kuat itu ketika terlatih untuk berjuang berat, maka terlatih. Kemudian yang ketiga solusinya adalah menanamkan konsep diri positif, positive thinking. Saya itu hebat. Coba kadang-kadang perlu loh itu. Perlu itu, saya hebat, saya bisa. Bukankah kita pemenang Bapak Ibu ya? Ketika sperma keluar untuk membuahi ovum, itu kan jumlahnya minimal sekali 15 miliar jumlahnya. 15 juta ya? Atau miliar ya? 15 juta atau miliar, saya lupa. Nanti tadi baca itu jumlah. Oh iya. Itu dapat dibayangkan sejumlah itu. 15 miliar kalau nggak salah, 15 miliar. Jadi kita itu 15 juta. 15 juta itu minimal, itu udah sedikit itu. Dan itu dapat dikatakan udah gagal, membuang gagal. Alta 200 juta. Ya. Berarti kita itu sudah pernah bersaing dengan 200 juta calon manusia. Dan kita ranking 1. Jangan lupakan itu. Ya, yang bisa menembus sampai ovum dan kita lahir, berarti kita paling hebat di antara sekian ratus juta. Itu ditanamkan, oh saya hebat berarti, saya pernah berjuang di sana. Bahkan ada lagi yang luar biasanya itu, sudah di KB pun tembus juga kan, kasih KB apa tuh, KB spiral, geser spiralnya, berarti kuat sekali tuh kita ini, hebat kan ya. Ya. Nah ini kita ingat, kita pernah berjuang dulunya. Belum kita lahir perjuangan lagi. Kita pernah gagal, pernah. Kita merangkak itu gimana rasanya sakitnya. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Udah habis terangkak, mulai rambatan. Jatuh lagi, coba lagi. Artinya kita dari kecil punya jiwa pemberani. Lah kenapa kok gedenya ke penakut? Orang tuanya itu masalahnya. Ya. Jadi orang tua yang sering turun tangan itu jadi masalah. Dan kita harus ingat, kita itu orang hebat. Makanya Allah tuh ngasih tahu kita nih, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Terlebih kita mukmin nih. Kamu jangan merasa sedih, kamu jangan merasa rendah, tahinu hina, kamu jangan merasa hina kata Allah. Kamu tuh hebat kata Allah. Ta'alaun, kamu tinggi. Kenapa aku beriman kok? Ini dibuat semangat seperti itu, kemuliaan. Ya, ini untuk membangun kepede, ya, membangun agar jadi pede. Positive thinking, coba afirmasi. Berarti aku mampu, aku bisa. Ini kalau orang tua ibu yang biasa gendong anak malam hari dan anaknya ada masalah begitu, coba ketika mau tidur yang agak-agak mulai ngantuk itu loh, mulai riap-riap itu adalah disebut namanya, nama siapa? Ahmad Pemberani, itu disebutin.
ya anak yang soleh, itu afirmasi yang baik itu. Hilangkan kata-kata yang nggak baik karena menjadi negatif akhirnya. Anak bodoh, anak nggak pinter, anak jelek, jangan. Karena nanti akhirnya jadi tertanam dalam dirinya, minder. Ya. Ingat, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, karena manusia sebenarnya diciptakan dalam sebaik-baiknya oleh Allah. Kemudian menumbuhkan tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati. Ini solusi lagi. Ya. Nabi sebut ma tawaddu'a ahadullah illa rafa'ahullah. Jadi ternyata sifat minder ini saya pribadi rasakan, sifat minder itu bisa hilang dengan menyerah pada Allah. Menyerah. Saya pakai cara macam-macam untuk menghilangkan minder saya. Itu macam-macam saya cara. Tadi afirmasi, saya berani, malah saya gagal. Ya, karena sudah terlalu minder orangnya, parah mindernya itu. Sehingga apa? Saya pakai ilmu tauhid, tak pakai. Allah sudah. Nanti kalau saya gagal ya sepura. Takdir Allah, itu aja saya, Pak. Ini malah jadi. Ya, makanya saya ketika melangkah bismillahirrahmanirrahim, Allah yang menggerakkan semuanya. Tak gitu aja. Itu yang paling top cara ternyata untuk menghadapi keminderan-keminderan. Yaitu apa? Nyerah. Dan ini nggak mudah tapi. Ya. Kemudian coba yang kelima, mendidik anak untuk bersyukur. Bersyukur, melatih untuk bersyukur. Lihat teman-temannya, banyak hadisnya kan. Ungduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian. Lihatlah dia. Kalau saya nggak ganteng, saya nggak cantik, lihatlah tuh. Masih banyak orang yang jauh dari kamu. Harta, jabatan, fisik, kecerdasan. Ya. Lah yang paling penting ini yang keenam, menjadi teladan. Oh, ini berat sekali. Kalau orang tuanya aja peminder, anaknya gimana? Sehingga si anak akan melihat orang tua. Oh begitu, orang tua sih peminder ternyata ya. Nah ini berarti yang saya sampaikan di awal dulu, bahwa mendidik anak itu PR yang paling berat adalah merubah diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita belum berubah, anak susah berubahnya. Oke. Ini perubahan. Ini pertama, minder, selesai. Masih ada 4 lagi. Rasa takut, anxiety, yang berlebihan, hasad, dengki, rendah diri, dan marah. Ya, jam 9 tadi. Enggak dulu ya. Ini kita bahas di pertemuan lain. Insyaallah mungkin di pertemuan depan tentang sifat rasa takut, anxiety, dan bagaimana penanganannya. Bagi yang suka marah, bagaimana penanganannya. Nah, selesai. Di kesimpulan, mengatasi minder pada anak perlu kombinasi kasih sayang, latihan kemandirian, penguatan konsep diri positif. Tadi aku orang hebat, aku baik. Berarti kalau sudah terlanjur gede, orang tua yang ngajari, yang orang tua yang dukung, puji dia. Misal dia itu punya minder di fisiknya, coba gantengnya hari ini gitu, nggak apa-apa, untuk meningkatkannya. Ya, anak soleh begitu, ini positif. Terus keteladanan, ya, kasih sayang, latihan mandiri, melatih terus untuk siap untuk melawan rasa mindernya, terus menguatkan konsep positif tadi, terus orang tua memberi ajaran, menteladani. Nah, psikologi menekankan dukungan emosional dan latihan sosial, sementara Islam menguatkan aspek spiritual pada takwa, syukur, tawadhu. Jadi ingat bahwa orang yang paling mulia, yang paling takwa, bukan yang paling ganteng atau paling ayu atau kaya atau miskin, tapi yang paling takwa. Ya, maka bersyukur akhirnya karena saya diberi kemuliaan, kelebihan dari yang lain, terus rendah hati. Ya, itu kesimpulan tentang pemasaran pertama dalam mendidik psikologi anak. Sekian dulu kajian malam ini, semoga bermanfaat.
Pertanyaan? Gak ada ya? Mau nanya minder ya? Oke, sekian kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.